Dua. Selesai. Para ibu guru bisa. Baiklah, kita hari ini masuk tentang materi ketenagakerjaan. Ya, jadi sebelum kita masuk pelajaran ini, Bunda ingin menanyakan, kemarin kita sudah belajar tentang materi apa? Pertumbuhan sama pembangunan ekonomi. Oke, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Apa tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi itu proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Ya, baik Bunda. Kita lanjut tentang materi yang selanjutnya yang ada di bab 3, AD 3.3, yaitu mengenai ketenagakerjaan. Jadi buka bukunya tentang materi ketenagakerjaan yang sudah kalian siapkan, buku tentang ekonominya. Oke, baiklah. Nah, jadi ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian miliki dalam materi ketenagakerjaan ini, yaitu menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Baru keterampilan yang harus kalian miliki adalah menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Tujuan pembelajaran kita pada materi ini ya, semoga kalian sudah paham sehingga tujuan pembelajaran yang akan Bunda capai hari ini itu tercapai. Baik ya. Nah, sebelum kita masuk kepada materi inti, Bunda ingin tes dulu, masih semangat tidak ya? Hari ini tadi katanya semangat, ya? Semangat pagi? Pagi. Masih kurang semangat pagi? Pagi. SMA 4? Jaya. SMA 4? Jaya. Oke, masih semangat berarti. Bisa kita lanjutkan tentang materi ketenagakerjaan. Baiklah, semoga kalian bisa fokus. Nah, di sini Bunda udah menampilkan video pembelajaran. Jadi kalian perhatikan, kalian simak, nanti akan Bunda kasih pertanyaan. Apa sih yang udah kalian perhatikan dalam video berikut ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, video kali ini kita akan intip nih 5 orang terkaya di dunia. Tahu? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ewilda sama produk-produknya, ya benar sekali ya. Baru siapa lagi yang bisa? Bonatar. Apa tadi videonya? Mengenai tentang kekayaan. Kekayaan. Ya. Terus apa lagi? Mengenai tentang siapa paling kaya di dunia. Ya, siapa yang paling kaya di dunia? Terus Pekerjaan tidak punya hasil. jadi itu tadi ya, orang-orang terkaya di dunia, bukan di Indonesia ya. Nah, amati gambar berikut ini. Ada 2 gambar. Gambar yang pertama yang baju putih itu menggambarkan apa? Iya, orang yang bekerja. Gambar yang kedua adalah gambar orang yang melamar atau sedang mencari kerja. Jadi tenaga kerja itu adalah penduduk yang sudah memasuki usia 15 tahun atau lebih. Itu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1990. Angkatan kerja itu adalah penduduk berumur 15 sampai 65 tahun yang sedang bekerja atau sedang mencari kerja. Kesempatan kerja itu jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat. Jenis-jenis tenaga kerja secara umum itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Apa sih bedanya? Hah? Apa Eko? Yang berpendidikan. Yang
dengan kesempatan kerja. Nah, yang ketiga yaitu persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Masalah yang selanjutnya yaitu pengangguran. Ini masalah dalam materi upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Apa sih caranya supaya kualitas tenaga kerja itu meningkat? Yang pertama ada namanya on the job training, yang kedua ada namanya off the job training. Nah, di sini ada pertanyaan. Di sini Bunda ada pertanyaan tentang host. Host itu berpikir tingkat tinggi, berpikir luas, jangan terpaku kepada buku. Nah, jadi pertanyaannya adalah Indonesia sekarang ini sedang menghadapi COVID kan? Bukan hanya Indonesia tapi dunia, banyak negara-negara yang mengalami krisis. Nah, jadi di dalam perusahaan itu ada namanya peningkatan kualitas tenaga kerja. Pastinya membutuhkan biaya kan? Setiap kegiatan pasti mengeluarkan biaya operasional. Nah, di lain sisi perusahaan itu sedang menghadapi krisis karena pandemi. Dia melakukan pengurangan karyawan, dia melakukan PHK. Apakah masih perlu dilakukan peningkatan kualitas tenaga kerjanya atau tidak? Dengan situasi seperti itu, perlu atau tidak? Tidak. Cepi bilang tidak. Kenapa, Cut? Karena ya banyak pegawainya yang udah di PHK, Ya. terus udah krisis COVID-19 nanti belum mencari pekerjaan. Oke, baik ya. Jadi dia tidak perlu katanya karena lagi krisis. Kalau Bonata kenapa tidak? Ya, karena keuangannya lagi sampai itu krisis. Jadi oke, sekarang kita masuk ke dalam diskusi kelompok. Sekarang Bunda ingin kalian lihat kalian berada di kelompok berapa. Kelompok 1 itu ada Bonatal, ada Cut Sepi, W.E. Wilda, Lastri. Kelompok 2 ada Alfi Jayanda, Dio, Francisca, Fani. Kelompok 3 Aprianti, Eko, dan Iqbal serta Raimona. Oke? Udah dilihat kelompoknya? Sekarang Bunda ingin kalian duduk berkelompok tetapi tetap dengan menjaga jarak, mematuhi protokol kesehatan. Silakan. Kelompok 1 di mana? Ibu. Kelompok 1. Kelompok 3. Sekarang kalian berdiskusi secara berkelompok, tulis namanya jangan lupa. Oke, diskusikan dengan bekerja sama dan penuh rasa tanggung jawab. Diskusinya bisa dimulai dari sekarang. Ini apa kelompok 2 sudah mulai didiskusikan? Sudah ditulis, diskusikan. Pertanyaannya dibagi supaya lebih mudah dalam mengerjakannya. Jadi waktunya tidak habis. Apa itu? Oke, waktunya sudah habis, waktu diskusi sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di tempat ini. Baiklah, kepada penyaji saya persilakan. Adapun topik yang akan kami bahas, bagaimana kondisi ketenagakerjaan Indonesia. Kondisi ketenagakerjaan Indonesia cukup memprihatinkan, ditandai dengan jumlahnya pengangguran dan setengah pengangguran besar dan pendapatan yang rendah. Angka ini Baiklah, kepada Bapak Ketua persilakan bertanya. Oke. Nanti kan pertanyaannya nomor 2. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya, kenapa kualitas dan tingkatan produktivitas tenaga kerja di Indonesia sangat rendah?
penduduk berusia 15 sampai 65 tahun yang sedang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan. Oke, benar ya. Baru kepada siap-siap ya, yang lainnya kepada Cuk Sepi tentang pengertian tenaga kerja. Yaitu penduduk yang sudah memasuki usia 15 tahun atau lebih menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997. Ya, benar sekali ya. Terima kasih kepada Cuk Sepi. Lanjut, siap-siap Aprianti, masalah jenis-jenis tenaga kerja. Coba kamu sebutkan jenis-jenis tenaga kerja. Yang pertama tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja terlatih, yang ketiga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Ya, kita sudah melakukan refleksi pembelajaran, sudah evaluasi, ternyata kalian sudah bisa, berarti pembelajaran hari ini tercapai. Karena waktunya sudah habis ya nak ya. Untuk materi pertemuan selanjutnya, kalian baca di rumah materi selanjutnya yaitu tentang upah. Jadi pertemuan selanjutnya. Oke, karena kita tadi sudah